Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Luar biasa. Luar Semangat. biasa ya. Kita anak Tuhan selalu luar biasa dan semangat ya. Mesti semangat. Mengikut Tuhan harus semangat. Luar biasa ya. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Piska. Dan nanti puji-pujiannya akan dibawakan oleh Ibu Rosa. Pagi hari ini ya kita senang ya bisa bangun pagi memuliakan nama Tuhan. Tidak semua orang loh. Kalau saya tuh bisa bangun pagi, Tuhan, terima kasih saya bisa bangun pagi gitu. Udah benar-benar luar biasa ya. Apalagi kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu luar biasa sekali. Pagi hari ini firman Tuhan Matius 6 ayat 8, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Luar biasa ya firman Tuhan. Bapak kita tuh apa sebelum kita minta aja dia udah tahu ya. Jadi kita nggak usah minta, dia udah tahu kebutuhan kita. Salam juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah join di GWG tiap pagi. Kami Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Kau selalu menopang kami, Kau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan, karena kami tahu Kau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Fiska.
Shalom, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kita masih dapat bersama-sama di sini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Pada kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dan kami telah bersama-sama dapat berkumpul di sini di dalam ibadah Zoom Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami lakukan saat ini Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ya Bapa di surga yang bukan siapa-siapa Tuhan untuk menyatakan apa yang ingin Kau perkatakan pada pagi hari ini. Siapalah aku ini Tuhan, tetapi biarlah Tuhan Engkau yang berkarya atas kehidupanku, Roh Kudus. Engkau mengalir di tempat ini, Engkau mengalir di ibadah Zoom kami, karena kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman ini dapat menjadi rema, dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi kekuatan bagi setiap pribadi, lepas pribadi kami, dan membuat kami untuk lebih lagi mengerti bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa, bahwa kami mempunyai Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, beracara Engkau atas ibadah Zoom kami ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Saat ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oke. Saya akan share. Oke. Ya. Saya akan memberitakan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil ya kita lihat masalah atau solusi. Tema kita adalah masalah atau solusi, ya. Sekarang selama kita tahu selama kita berada di dalam dunia ini, selama kita hidup, pastinya kita akan menghadapi suatu permasalahan. Sekarang kita mau melihat, ya kan? Sebenarnya apa yang kita cari atau apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Apakah masalah ataukah solusi? Masalah akan tetap ada selama kita hidup. Tapi pada dasarnya kita pastinya pingin dong di dalam hidup ini kita hidup bahagia. Kadang-kadang kita juga hidup pengennya tuh nggak ada satu permasalahan, ya kan? Ups, sorry. Oke. Jadi di sini kita mau belajar bagaimana kita menghadapi suatu masalah, ya. Kita melihat apakah kita ini tergolong orang yang suka mencari masalah atau seorang yang suka mencari solusi. Kita bisa melihat kalau orang yang suka mencari masalah, pasti hidupnya mudah stres. Pasti hidupnya mudah depresi. Sedangkan orang yang suka mencari masalah itu adalah hidupnya itu penuh dengan stres, penuh dengan depresi, ya. Tetapi kalau orang yang tidak suka mencari masalah, ya hidupnya setidaknya enjoy life, ya. Dia suka, dia ada kebahagiaan lah walaupun ada masalah dia, ya oke lah. Nah, bagaimana kita mengukur masalah dalam hidup kita?
Masalah akan timbul kalau kita mempunyai sesuatu yang kita inginkan, harapkan, tetapi tidak sesuai. Maka itu akan menjadi suatu masalah. Jadi masalah itu, kalau kita lihat, masalah itu adalah merupakan suatu bagian hidup, dinamika kehidupan kita, dan itu akan tetap terus ada selagi kita masih hidup. Yang harus kita perhatikan, apabila kita mempunyai suatu masalah, kita tidak perlu khawatir untuk menghadapi masalah itu. Contohnya gini, kalau kita masuk ke dalam terowongan yang sangat gelap, sangat panjang, pasti kita tahu ujungnya pasti ada terang. Masalahnya, sampai sejauh mana kita menelusuri atau kita jalani terowongan tersebut, dan seberapa lamanya kita menempuh terowongan yang gelap itu. Apapun yang terjadi, kita tetap harus menjalani terowongan tersebut. Dan pastinya kita akan keluar dari terowongan tersebut. Begitupun dengan apabila kita mempunyai satu masalah. Betapa sulit masalah yang kita hadapi, kita harus mencari solusinya. Jadi, mengapa adanya masalah? Masalah terjadi karena ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Akibatnya apa? Itu dapat membuat kita sering marah, sering frustasi. Walaupun demikian, itu dapat diselesaikan dengan apa? Dengan cara kita cari solusi. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita merespon masalah tersebut. Karena pada saat kita merespon suatu masalah, itu menentukan apakah kita bisa melihat masalah atau kita melihat solusi. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Kita bisa membacanya bersama-sama di sini. Demikianlah firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah kekhawatiran, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Dalam firman Tuhan ini kita diajarkan bagaimana kita menghadapi suatu masalah yang sedang berada di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi suatu masalah itu, kita bawanya bagaimana nih? Respon kita bagaimana? Apakah kita meresponnya dengan santai? Apakah kita merespon dengan khawatir? Pastinya setiap kita punya masalah, kita meresponnya kebanyakan dengan kekhawatiran. Tetapi dapat diketahui, kita merespon suatu masalah dengan kekhawatiran, itu adalah sesuatu hal yang wajar, Bapak Ibu. Ya, kita merespon sesuatu masalah dengan kekhawatiran, itu adalah suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena itu adalah suatu reaksi alami manusia terhadap masalah
yang kita alami. Jadi, apabila kita menghadapi suatu masalah, boleh khawatir, tetapi jangan sampai kita ini terlalu khawatir banget gitu, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Jangan sampai kekhawatiran itu menguasai pikiran, dan menguasai pikiran kita. Jadi kita itu seakan-akan tidak lagi bisa lagi berpikir apa-apa, hanya tertuju kepada masalah. Akhirnya itu dapat menghalangi kita untuk melihat suatu solusi. Kemarin saya bertemu dengan seseorang yang mempunyai suatu masalah. Dia datang, dia katakan, aduh, saya punya masalah ini. Ya kan? Saya punya masalah bahwa saya dituduh menggelapkan uang sebesar 2,5 M. Buktinya ada. Tapi saya rasa saya tidak menerima. Dia stres, dia nangis. Saya dengarkan dulu. Saya bilang, oke, Anda boleh khawatir, Kak. Tapi coba, jangan kekhawatiran itu jadi membuat kehidupan Anda seperti ini. Iya, teman saya sampai di push, stres, dia meninggal. Ada lagi yang stroke. Oh, di sini kita bisa melihat. Apabila kita menghadapi suatu masalah dengan kekhawatiran yang berlebihan, itu bisa menguasai pikiran dan menghalangi kita mendapatkan satu solusi. Karena apa? Karena dengan memikirkan masalah dengan kekhawatiran, kita tidak bisa melihat solusi yang ada. Padahal kita perlu solusi dalam menghadapi suatu masalah. Contohnya kalau misalnya di dalam Alkitab, kita bisa melihat di Lukas 10 ayat yang ke-41, kita bisa melihat di situ bahwa mengenai Marta dan Maria. Marta ini saking khawatirnya, wah Yesus mau datang. Ya kan? Sibuk membereskan semuanya. Masaklah inilah, kalau biasa ibu-ibu kan begitu ya, kalau ada orang datang rempong ya. Wah, sibuk sini, sibuk sana, sibuk sini. Padahal karena kesibukan dia, karena kekhawatiran dia tidak mendapatkan sesuatu yang harusnya didapatkan. Dia tidak seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan Yesus mendengarkan. Maria sibuk, akhirnya tidak mendapatkan apa yang harus didapatkan. Di dalam ayat Lukas 10, di dalam Lukas 10 ayat 41 ini, kita dapat melihat begitu besar kekhawatirannya si Marta ini. Sehingga dia tidak mendapatkan apa yang harusnya didapatkan. Yaitu apa? Suara Tuhan. Firman Tuhan. Saya kasih contoh lagi. Ada seorang petani, saking khawatirnya, ya kan? Dia melihat cuaca, wah buruk. Wah seperti dia melihat perakiraan cuaca juga, wah buruk. Bagaimana ya saya mau menanam benih saya mau menanam ladang saya, cuaca buruk seperti ini. Setiap pagi dia bawa itu benih. Dia bawa itu seed. Tetapi dia hanya pegang doang. Dia hanya liatin cuacanya. Oh, cuacanya buruk. Oh, cuacanya tidak baik. Tapi dia tidak pernah menaburkan benih itu.
Dia khawatir, dia cemas. Kalau dia tanam, nanti benihnya itu tidak akan pernah bertumbuh. Jadi dia setiap harinya cuman melihat perakiran cuaca, melihat langit, nggak berani nanam. Jadi benih cuma ditanam doang, nggak ditebarin, tidak bertumbuh. Sedangkan tetangga dia tanam, dia sebar, akhirnya bertumbuh. Lihat, kekhawatiran tidak menghasilkan sesuatu. Jadi pada saat kita menghadapi masalah dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan, ingat, itu dapat menghalangi kita untuk bertindak dan mempercayai hasil kepada Tuhan Allah. Jadi, bagaimana respon kita dalam menghadapi masalah? Yang pertama, jangan kita menghadapi masalah dengan khawatir. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai kehidupan kita. Kita harus belajar membuang kekhawatiran kita. Dengan apa? Menghadapi masalah, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menyerahkannya kepada Tuhan? Gampang banget bicara. Ya kan? Orang kan kayak gitu. Kalau orang lagi bicara kayak gini masalah, udah. Pasti mereka berpikir demikian. Ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Orang yang menghadapi masalah, gampang banget. Lu gak ngelihat masalah gua. Lu gak pernah ngerasain apa yang gue rasain. Nah, memang katanya gampang banget. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Memang kalau kita lagi mempunyai satu masalah, sangat sulit sekali kita untuk berdoa. Padahal firman Tuhan katakan apa? Tadi, bawalah segala permasalahanmu itu di dalam doa dan permohonan. Karena kita tahu, sebagai umat percaya, doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan. Doa adalah cara kita menyampaikan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan memohon kepada Tuhan. Karena kita tahu permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah suatu tindakan kita meminta bantuan kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan penuh kerendahan hati. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 mengajarkan kita bahwa kita harus belajar menghadapi masalah untuk tidak khawatir, tetapi kita berdoa. Jadi pada saat kita khawatir akan masalah kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Kenapa? Karena pada saat kita berdoa, kita bisa berkata-kata, kita bisa nangis, kita bisa mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ingat, pada saat kita berdoa, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan doa tersebut secara spesifik. Maksudnya, kita harus menyebutkan masalah kita secara spesifik kepada Tuhan dan minta tolong. Karena pada saat kita menyerahkan permasalahan kita dengan doa dan permohonan, kita dapat melihat solusi apa terhadap masalah kita. Kita dapat mengidentifikasikan akar dari permasalahan kita. Karena kalau kita lihat atau kita bisa melihat sumber masalah di mana kebanyakan itu tuh masalah itu datang. 80% itu dari diri kita. 20% itu dari orang lain atau lingkungan.
Jadi pada saat kita berdoa, Tuhan akan kasih kita hikmat. Kita akan melihat nih, akar permasalahan masalah kita apa. Karena masalah itu pasti ada akarnya, Bapak Ibu. Gak mungkin masalah itu kucuk-kucuk datang. Bagaimana kita tahu masalah kita akarnya dari mana? Kita duduk, diam, berdoa. Pada saat kita duduk, diam, dan berdoa di kaki Tuhan, mengutarakan itu semua, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Pada saat kita mengalami damai sejahtera yang tadi khawatirnya ada, Tuhan beri damai sejahtera. Pada saat kita menyerahkan masalah kita dengan doa, melepas segala khawatir, maka kita akan mengalami damai sejahtera Allah. Damai sejahtera yang melampaui pengertian manusia. Damai sejahtera ini akan memelihara hati dan pikiran kita di tengah masalah kita. Kita bisa melihat di Filipi 4, ayat yang ke-7 tadi. Dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Jadi walaupun kita punya masalah, apabila kita datang kepada Yesus, maka adanya satu damai sejahtera. Jadi kita tidak fokus lagi terhadap masalah kita, tapi kita fokus kepada janji Tuhan. Apa janji Tuhan terhadap hidup kita? Banyak, salah satunya memberikan keselamatan bagi orang percaya kepada anaknya. Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Di sini tidak ada berkat yang lebih besar daripada karunia terbesar Allah, yaitu keselamatan. Yang kedua, janji Tuhan apa? Janji Tuhan adalah semua hal pada akhirnya akan dikerjakan untuk kebaikan anak-anaknya. Kita ini anak-anaknya, Bapak Ibu. Roma 8:28. Jadi kita tahu bahwa apapun yang terjadi atas kehidupan kita, apapun masalahmu yang kau hadapi, untuk apa? Untuk kebaikan kita. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kebutuhan kita, tapi karena kita tahu Dia adalah tujuan hidup kita. Dia adalah roti hidup kita. Janji Tuhan itu apa lagi? Memberi kita kelegaan di tengah masa kesulitan kita. Ingat, memberi kelegaan loh. Bukan datang kepada Tuhan masalahmu hilang. Ya kan? Tetapi Tuhan berjanji memberi kelegaan di tengah masa kesulitan kita. Kenapa? Karena Dia mempunyai rancangan dan sesuatu hal yang membuat dan memberikan penghiburan. Maka itu adanya Roh Kudus. Ya. Itu yang memberikan kita kelegaan. Kita bicara Roh Kudus memberikan kita penghiburan. Dan Tuhan juga berjanji memberikan damai kepada kita pada saat kita berdoa. Seperti tadi dikatakan, damainya akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita merespon masalah kita? Pertama adalah buang jauh-jauh segala kekhawatiran. Kedua, berdoa dan memohon kepada Tuhan. Ketiga, jangan fokus kepada masalahnya, fokus kepada janji Tuhan. Seperti awal tadi saya katakan, seseorang itu sudah pusing kepalanya, dia nggak tahu lagi sampai dia katakan apa yang harus saya jual, emas saya ini nggak mungkin bisa mencapai 2,5 M. Rumah saya pun tidak mencapai 2,5 M. Bukti-bukti udah ada, harus bagaimana? Aku tanya sama dia, apa yang kakak kerjakan sama ini? Ternyata apa? Akar permasalahan apa? Berkontribusi dengan dosa.
tanpa dia sadari, dia berkontribusi dengan dosa. Dia bekerja di suatu perusahaan, tapi dia membela perusahaan itu, tetapi mengambil suatu bagiannya dosa. Contoh, harusnya ada pajak yang harus dibayar oleh perusahaan itu, tapi tidak dibuat. Harusnya pajaknya berapa, dibuat sekian, berkontribusi dengan dosa. 30 tahun. Hello. Masalahnya, pup, dia tidak tahu, tapi ada bukti foto, menerima uang, segala macam. Nah, di situ saya katakan, jangan khawatir, duduk tenang, berdoa, akui dosamu. Doakan mereka, minta ampun sama Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Mungkin kita terjatuh, tapi tidak tergeletak. Jadi, dalam menghadapi masalah, kita punya pilihan. Untuk apa? Menjauhkan segala kekhawatiran yang berlebihan. Dan kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan. Dengan demikian apa? Kita mengalami suatu damai sejahtera. Dia WA saya, Fiska, terima kasih. Saya sudah berdoa, saya sudah mengaku dosa, saya sudah mengampuni dia. Saya ada damai sejahtera. Saya katakan pada saat kau diam, kau berdoa, kau bisa mendengar Tuhan. Tapi kalau kau sibuk, apabila kau sibuk dengan masalahmu dan kau merasa harus begini, harus begini, harus begini dengan kekuatanmu, kau tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Hanya kau mencari dan melakukan penyelesaiannya dengan cara otakmu. Sehingga membuatmu stres. Sehingga membuatmu tidak melihat adanya kuasa Tuhan. Tidak melihat janji Tuhan. Penyertaan Tuhan. Masalah boleh ada. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus fokus bukan terhadap masalahnya, tetapi kita fokus terhadap janji Tuhan. Sehingga pada saat fokus terhadap janji Tuhan, kita percaya. Firman Tuhan katakan di dalam penutup di Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Jadi, pada saat masalahmu datang, ucapkanlah syukur, terima kasih Tuhan atas masalah ini. Karena saya tahu di dalam satu masalah, apabila saya datang kepadamu, maka iman saya dapat bertumbuh. Dan pada saat saya bertumbuh dan saya tekun berdoa kepada Tuhan, maka saya bisa bertahan dalam masalah saya, karena Tuhan memberikan kekuatan, dan kita akan dijadikan sempurna dan utuh dalam Kristus. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu mempermuliakan Dia di dalam setiap kehidupan kita, baik itu masalah yang kita hadapi. Amin. Kita berdoa, Bapak, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah belajar mengenai bagaimana kita menghadapi suatu masalah. Biarlah Tuhan, kami diajarkan untuk tetap terus berdoa
membuang segala kekhawatiran kami dan menyerahkannya kepadamu, karena kami tahu Tuhan, di dalam setiap masalah ada suatu jalan keluar. Karena kami tahu Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami kelegaan, dan Tuhan yang memberikan kami penghiburan. Ajar kami Tuhan untuk tidak menggunakan kekuatan kami untuk menghadapi setiap masalah kami, tetapi ajar kami tunduk dan bertekuk lutut di hadapan-Mu untuk kami mendengarkan suara-Mu, untuk kami mendapatkan damai sejahtera, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam menghadapi masalah kami. Bapa, biar firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan berdoa, dan setiap kita percaya, mari kita katakan, amin. Duduk, diam di kaki Tuhan, dengar Tuhan. Jangan sibuk dengan diri sendiri, jangan sibuk dengan mencari solusi dengan diri sendiri. Kekuatan kita, tapi duduk diam. Pada saat diam, Tuhan kasih hikmat. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Minta hikmat Tuhan. Roh Kudus bekerja pada saya, berikan saya hikmat apa yang harus saya kerjakan. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah saya, tetapi dengan kekuatan yang hanya pada Roh Kudus. Mungkin kita gak pernah melihat Yesus, tapi dengan adanya Roh Kudus, itu menggantikan Yesus. Dia guru, dia penghibur, dia rabi. It's the same. Itulah kita perlu mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupanku. Cukup sekian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya serahkan kepada host.